Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, mekatronika, multimedia, dan hal lain sebagainya, termasuk yang untuk tes CPNS sama BUMN masuk kerja. Di sini kita sampai slide nomor 261 dan soal yang lain bisa dilihat di link deskripsi di bawah ya. Nanti tinggal diklik, itu ada link untuk kumpulan seluruh soal. Ada yang soal yang dibagi-bagi juga sudah ada. Ini ada beberapa soal yang hubungannya sama kelistrikan ya. Rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan rangkaian elektromagnetik adalah A. Rangkaian dasar, B. Rangkaian tunggal, C. Rangkaian daya, D. Rangkaian kontrol, rangkaian elektronik. Seperti kita ketahui bersama ya, kalau ada rangkaian elektromagnetik, misalkan rangkaian pengendali motor, tentunya seperti biasa itu ada MCB ya kan, logo ini agak susah mas ya. Kemudian ada tombol on, kemudian juga ada tombol off, kemudian juga ada emergency switch, kemudian ada rangkaian, nanti ada rangkaian pengunci juga gini. Nah ini baru coil gitu ya. Nah rangkaian ini adalah pengendali rangkaian, misalkan ini sudah RST, ini ada elektromagnetik, ini ada motor gitu, ini sebelumnya ada MCB. Nah ini kan mengendalikan ini motor lah. Rangkaiannya disebut rangkaian tenaga, yang ini disebut rangkaian pengendali, karena ini yang pengendalinya. Jadi ada dua rangkaian ya, satunya untuk langsung mencaklarkan motor, satunya untuk mengendalikan gimana mau ditambah timer, mau diganti berurutan, bergantian dan lain sebagainya. Makanya yang paling tepatnya adalah rangkaian kendali atau rangkaian kontrol, bahasa Inggrisnya rangkaian kontrol begitu. Nah ini rangkaian tenaga atau daya itu di yang sini, yang ini. Nah rangkaian ini. Berikutnya rangkaian pengendali elektromagnetik yang dapat menggunakan rangkaian yang bekerja secara bergantian adalah, berarti ini kan rangkaian pengendali secara bergantian. Rangkaian ini digunakan untuk, nah intinya gitu, kontrol simultan. Simultan tuh berbarengan gitu, bukan bergantian. Kontrol jalan sesaat, dia cuma jalan bentar set, balik lagi, terus kemudian berhenti lagi. Jogging itu kan rangkaian dimana dia bisa ditekan itu nyala terus, bisa ditekan tuh cuma nyala terus ditekan, tekanannya dilepas langsung mati, seperti pengendali crane itu, maka dia bukan bergantian. Kontrol on off satu tombol, nah ini juga nggak bilang bergantian toh. Kontrol membalik putaran arah motor, nah ini yang jawabannya. Karena apa? Di dalam membalik putaran arah motor, misalkan itu rangkaian 3 fase, maka gini, rangkaian pertama ini ada satu motor ya, tapi saya gambar dua. Itu ada RST gini, misalkan R S T, itu nanti akan diadakan pembalikan. Jadi gini ya, misalkan yang biru sama hijau dibalik ya, gini, habis itu gini. Ini satu motor cuma beda kondisi, ini hasilnya ke sana putar, ini hasilnya ke sana. Karena apa? Ada yang dibalik. Dengan ada yang dibalik kayak gini, maka ada bagian yang harus bergantian. Ini ada dikendalikan sama kontaktor magnet 1, ini KM2. Nah ini harus bergantian. Kalau nggak bergantian, ada suatu saat biru dan hijau bergabung dan menyebabkan konslet. Makanya jawaban yang paling tepat adalah kontrol membalik arah putaran motor begitu. Berikutnya, bila overload mengalami trip, maka penyebab gangguannya adalah, kita tahu semua ya, overload itu dipasang sebelah motor, kontaktor motor nanti ada overload gini. Nah ini ada keluar dari kontaktor, masuk sini, nanti ada motor. Dalam ini tuh juga ada, ini kan kontaktor utamanya, kontak utamanya ada 3, ini jepit ke motornya itu, dan ada kontak lagi 4, itu NO/NC nya dari overload, dimana NO sama NC nya overload ini akan aktif kalau terjadi
overload atau kelebihan beban. Ya sama seperti kontaktor, kontak-kontak NO-nya akan tertutup atau kontak NC-nya akan terbuka ketika koilnya diaktifkan. Kalau ini yang mengaktifkan koilnya, yang mengaktifkan kontak-kontaknya adalah jika terjadi overload, maka mengalami trip penyebab gangguannya adalah motor kelebihan beban gitu. Berikutnya, pada saat terjadi gangguan pada sistem pengendali elektromagnetik yang tidak dapat diatasi oleh pengaman internal, maka dilakukan tindakan pengaman secara eksternal. Pengaman tersebut adalah MCB, termasuk pengaman internal. Overload internal, tombol on, tombol off ini bekerjanya sistem. Kalau nggak bisa ya langsung ditekan tombol emergency. Sama seperti kita ini, makanya tombol emergency dibikin seperti jamur gede sehingga mudah diakses, mudah ditekan kalau terjadi sesuatu yang berbahaya. Kalau belum pernah melihat, mungkin kalau pas ngisi bensin itu ada tombol merah itu di mana, di mesin untuk mengeluarkan bensinnya itu loh, pengukur bensinnya itu jangan ditekan, itu tombol emergency. Kalau keadaannya normal jangan ditekan, nanti ndak langsung mati, kecuali keadaannya emergency. Berikutnya, alat keselamatan kerja yang harus dipakai pada saat melaksanakan pekerjaan perbaikan instalasi listrik dalam kondisi bertegangan adalah helm pengaman. Ini sebenarnya juga butuh, ya. Penutup mulut ini butuh masa corona. Touchpen ini bukan alat pengaman. Tali pengaman ya kalau di atas. Jawabannya yang paling tepat sekali adalah sepatu karet, karena ini adalah menggunakan tegangan. Jadi kalau ini ada arus listrik liar yang keluar itu, insya Allah ini lebih aman dan lebih tepat untuk dilaksanakan di pekerjaan ini. Karena apa? Helm pengaman itu juga butuh, walaupun kerjaannya di bawah, tapi kadang ketika dari duduk kemudian ke atas kena panel dan lain sebagainya itu akan sakit. Itu ya, jawaban yang paling tepat adalah sepatu karet. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, subscribe, sama bagikan ya biar bermanfaat. Insya Allah kalau bermanfaat itu nanti akan tambah pahala banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.